Di episode yang ke-65 ini kita sempurnakan bab-bab yang ada di dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Tatimmatun fil kalami ala ba'din. Penyempurna di dalam suatu ucapan atau kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab ini diperuntukkan untuk kita semua yang hadir. Umumnya bagi para pendengar setia, bahwasanya ada keistimewaan yang terdapat di dalam kalimat yang kecil tapi begitu sangat besar sekali faidah ataupun keistimewaannya. Apakah kalimat tersebut? Kalimat tersebut adalah kalimat tauhid. Kalimat tersebut adalah kalimat thayyibah. Kalimat tersebut adalah merupakan zikir dan paling utamanya zikir, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikrullahi, mengingat Allah, zikir, mengingat Allah. Allahul iman, itu merupakan pondasi kuat daripada keimanan. Berarti kalau keimanan kita pengen kuat, pondasi daripada kepercayaan yang ada di dalam hati kita pengen kuat, maka harus kita sering-sering zikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Kemudian juga ketika kita ingin dijauhkan daripada sifat-sifat kemunafikan yang ada, sifat munafik yang ada, itu bisa kita singkirkan, bisa kita jauhkan dengan apa? Zikrullah. Kemudian juga wahisna minasyaitan, kita akan menjadi orang-orang yang terpelihara, orang-orang yang terlindungi, bagaikan kita masuk di dalam benteng yang sangat kuat, yakni bentengnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga setan tidak bisa masuk. Neraka, api yang sangat panas tidak akan menyentuh tubuh kita. Dengan apa? Itu bisa kita lakukan zikrullah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita afdalul dzikr, utama-utamanya zikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah zikrul khafi, bukan zikir kopi. Zikrul khafi artinya zikir secara rahasia, zikir yang ada di dalam hati kita, tidak tahu di samping kanan kiri kita. Kita pokoknya tidak peduli semua itu. Kita hanya saya dan Allah. Terus ya, zikir di dalam hati kita dengan kalimat, dengan lafaz Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, gitu. Ya, cara untuk zikir khafinya, lidahnya ditekuk, ya, tundukkan ya ke arah latifah kita, kemudian kita sebut Allah, Allah terus ya, seperti itu. Dan insya Allah ketika kita itu banyak zikrullah, banyak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu alamat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alamat hubbillah, hubbu dzikrillah. Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu cinta menyebut nama indahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan zikiran-zikiran ya, yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kalau seandainya kita itu menjadi
orang yang terbilang amalan kita amalan yang kuat, amalan-amalan yang hebat. Kata Rasulullah SAW, ada 3 amalan yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tiada lain dan tiada bukan, yaitu zikrullah ala kulli hal. Di setiap saat kita, di waktu-waktu yang ada Allah Subhanahu wa taala sediakan, baik dikala sibuk ataupun dikala kita itu lagi ada kesempatan, baik dikala kita itu ya lagi menghadapi banyak orang ataupun sepi, kita zikir, selalu zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berbuat baik, beramal soleh kepada saudara kita. Kita punya harta, bagi hartanya. Kemudian juga kita senangkan orang-orang miskin yang ada di sekeliling kita. Itu adalah amalan yang sangat luar biasa. Dan ketika kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada hikayatun 'anillah, ada cerita dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Artinya ini adalah hadis qudsi. Apa hadis qudsinya? Ana ma'abdi, saya itu bersama hambaku. Kapan Allah Subhanahu wa taala bersama kita? Idza dzakarani, ketika kita menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah, wa taharrakat bi syafatahu, kemudian bibir indah kita ini bergerak terus menyebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seperti itu tuh. Wah, dia kurang seru juga Ustaz, jirafahnya harus diganti orang tua. Gue pengen kayak Ustaz Jepri almarhum, boleh silakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tersebut subhanallah. Iya. Lepos wis bengi kampung Sinin ya. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala silakan, baik itu zikir zahir, zikir secara terang-terangan ataupun zikir khafi. Tapi lebih utama itu adalah zikir khafi, zikir secara sembunyi-sembunyi di dalam hati kita, di dalam sanubari kita. Dan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Artinya apa? 24 jam kita itu dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sorenya saja, bukan paginya saja, artinya 24 jam. Dan ketika kita bisa mengamalkan zikiran seperti itu, maka afdalu min darbi syayyi fi sabilillah, kata Rasul. Ketika kita itu ya bisa mengistiqomahkan zikir yang di dalam hari-hari kita, maka keutamaannya itu akan melebihi daripada orang-orang yang menyabet pedangnya di dalam fisabilillah, perang. Itu zikir. Kalau perang kita melawan orang kafir, ya mungkin kita susah, ya butuh banyak modal, tapi kita zikir, tinggal kita apa? Ambil wudu, menghadap ke arah kiblat, kemudian kita sebut nama Allah dari hati yang paling dalam. Jadi yang namanya zikir tadi jangan kita lepaskan dalam hidup kita. Khususnya afdhalul zikri tadi, afdhalul zikri
Tidak nih zikir la ilaha illallah. Ya. Karena dengan kita berzikir, berarti kita itu adalah orang-orang yang insya Allah akan bersama Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Zikirnya kita la ilaha illallah akan dicari dan dirindu oleh penghuni surga sana. Tapi sebaliknya kalau seandainya kita itu malas berzikir, mulut ini menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita apa? Akan dirindukan juga sama neraka tadi. Jadi pengen dirindukan surga apa neraka? Jadi kalau surga ini bibir, ya ini mulut, mudahkan ya dari kita untuk selalu berzikir dan berzikir. Setiap orang yang berzikir kalimat tersebut itu insya Allah akan mendatangkan pengobat daripada dosa-dosa yang kita kerjakan. Artinya apa? Pengampunan untuk diri kita, pengampunan untuk keluarga kita, pengampunan untuk orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rahmat Allah Subhanahu wa taala akan datang, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan datang dengan pikiran-pikiran yang kita baca. Kemudian yang namanya maghfirah, hujan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala itu takkan bisa terhalangi oleh apapun, takkan bisa terbendung oleh apapun. Karena apa? Karena kita berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala setiap lafaz, setiap kalimat-kalimat yang kita keluarkan daripada mulut kita ini. Ada pernyataan daripada Sufyan As-Tsauri yang sangat luar biasa. Menurut beliau, inna ladzata qouli la ilaha illallah bil akhirah, yang namanya kelezatan daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu melebihi lezatnya kita, enaknya kita menikmati sesuatu yang paling enak di dunia. Katakanlah kalau kita lagi panas-panas, yang paling enak apa itu? Ya udah, ya ces, ya manis, ya empuk, ya ning tenggorokan kata niku nyelarak ya, dinyangkol. Nah itu kalimat la ilaha illallah lebih nikmat daripada itu. Makanya dalam tafsirnya beliau itu menjelaskan lebih sempurna kenikmatan lahir dan batin, yakni dengan kalimat la ilaha illallah. Iya, yang nanti insya Allah kalimat la ilaha illallah tadi akan terbang di bawah oleh malaikat. La ilaha illallah tadi ya kalimat yang kita bunyikan dari mulut kita itu akan terbang bersama malaikat, nanti akan dibawa kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malas ya untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir-akhir zaman ini, ya maaf, di akhir-akhir zaman ini ya kita itu ya susah menjumpai daripada amal-amal yang ikhlas. Ya, iya itu. Karena banyak tercampur amal-amal kita dengan riya, dengan sum'ah, sedekah ya tanpa ikhlas. Tapi semua itu bisa ada penawarnya. Bisa kita itu amalan beres, bisa di situ murni, bisa itu ikhlas datang karena la ilaha illallah. Makanya kalau kita pengen mudah ikhlas, baca terus kalimat la ilaha illallah, terus baca. Maka dari sini istiqomah ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Semoga dengan itu semua kita menjadi orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang suka menyebut nama indahnya Allah Subhanahu wa taala, baik suka maupun duka, baik dikala sepi ataupun ramai, baik dikala kita itu lagi sehat ataupun lagi sakit, dimanapun dan kapanpun kita selalu siap untuk apa? Berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mari kita sama-sama lanjutkan dengan istighosah.